Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe di kanan bawah, dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebelum diresmikan menjadi Bahasa Nasional Persatuan Bahasa Indonesia sebelumnya mengalami perjalanan yang cukup panjang. Berdasarkan catatan sejarah, bahasa Melayu mulai berkembang pada abad ke-7. Pada waktu itu ada beberapa prasasti ditulis dengan huruf Pranagari dengan menggunakan bahasa Melayu kuna. Seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada 638 Masehi, dan prasasti Talang Tuwok 648 Masehi di Palembang, serta prasasti Karangbrahi 688 Masehi di Jambi. Selain itu, di Jawa pada saat Kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuna pada tahun 832 Masehi dan tahun 942 Masehi di Bogor. Pada saat itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu sebagai bahasa untuk mempelajari agama Buddha. Tidak hanya itu, bahasa Melayu juga dibawa dan dikenalkan oleh para pedagang Melayu ke tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan pulau-pulau lainnya, sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai komunikasi perdagangan antar suku. Seiring dengan perkembangannya, bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu semakin berkembang pesat ketika agama Islam masuk di Kepulauan Nusantara, seperti pada batu nisan di Minyetujo, Aceh tahun 1380 Masehi, dan tulisan susastra pada abad ke-16 dan 17 yang ditulis oleh syair Hamzah Fansuri. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu memunculkan rasa kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan. Bahasa Melayu digunakan dalam berbagai macam kegiatan, seperti politik, ekonomi, dan organisasi kepemudaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Selain itu, pada saat pergerakan bahasa Melayu digunakan dalam siaran radio, dan radio rahasia yang digunakan pada perjuangan bahasa Indonesia melawan penjajah. Pada saat itulah bahasa Melayu berkembang pesat sehingga muncul kesadaran untuk memiliki satu bahasa nasional yang dapat digunakan untuk menyatukan bahasa Indonesia. Maka pemuda pada waktu itu menyatukan suara untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kedudukan bahasa Indonesia terdapat pada butir ketiga isi Sumpah Pemuda, yaitu, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, mulai saat itu bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia semakin kuat peranannya pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara Indonesia, pada saat Undang-Undang Dasar 1945, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Demikianlah sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia. Kalau suka dengan channel ini silahkan like, dan share ke teman sosial mediamu. Saya Amri Kadir undur diri, sekian dan terima kasih.